Salam UMKM naik kelas. Kita bertemu lagi di PGR Hub ke-7. Jadi kali ini kita mengambil tema bela beli UMKM belajar dari Kulon Progo dan Kabupaten Bantaeng. Terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta semuanya. Terima kasih kepada Kaji Indonesia yang telah memberikan room kita di Zoom PGR Hub 7 kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh kru dari Fokus UMKM Lunas. Jadi terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Bang Dirga. Terima kasih kepada Ibu Hana Sukemi yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bercerita tentang bagaimana sih pengembangan komunitas UMKM di daerah masing-masing. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantaeng adalah dua kabupaten yang salah satu terbaik dalam konsep pengembangan UMKM-nya. Jadi di Kulon Progo sukses mengantarkan Bapak Gubernur, intinya saya lupa namanya, Bapak Nurdin Abdullah ya kalau nggak salah, menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian di Kulon Progo sudah sukses mengantarkan Bapak Hasto sebagai Kepala BKKBN. Nah, ini sehingga apa sih yang telah dilakukan dua leader harapannya agar hal tersebut bisa dikombinasikan, diduplikasi oleh pemimpin-pemimpin daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bagaimana sih kolaborasi antara pemerintahan dan yang lainnya bisa mengembangkan UMKM di daerah masing-masing. Jadi Kulon Progo dengan gerakan bela belinya, Bantaeng dengan gerakan optimalisasi pertanian dan peternakan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi kemudian dua daerah ini sama, punya pantai dan juga punya pegunungan, sehingga semuanya bisa dioptimalkan secara baik. Oke, dan sesi ke-8 nanti kita akan mengikuti pelatihan kurasi dari Ibu Destriana. Nah, sebagai pengantar nanti akan diumumkan tentang bagaimana sih persiapan kita terkait dengan kurasi. Jadi Fokus UMKM juga telah menyelenggarakan kurasi yang dikomandani oleh Bapak Helmi Syarif dan Ibu Dina. Nah, sebagai pengantar saya bacakan rangkaian acara kita. Jadi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua informasi tentang kurasi produk sekaligus menyambut pertemuan kita di PGR ke-8 yang akan diisi oleh Ibu Destriana tentang kurasi produk. Terus selanjutnya akan diisi sharing season dari gerakan Aku Cinta Kulon Progo oleh Ibu Hana Sukemi. Kemudian dengan roadmap pengembangan UMKM di Kabupaten Bantaeng oleh Bang Dirga. Lalu kita diskusi dan kemudian penutup. Nah, untuk sesi pertama kami persilahkan kepada Bapak Helmi untuk menyampaikan sekaligus mengantarkan dan membuka acara PGR Hub ke-7 kali ini. Jadi sekaligus memohonkan izin karena Kak Samsul sedang rapat persiapan Hari UMKM bersama Kementerian. Oke, kepada Bang Helmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Asfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, para pendamping, para peserta. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun secara online ya. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama tadi sudah disinggung oleh Mas Asfa terkait pasar gotong royong, dan ini adalah yang ke-7 ya Mas Asfa ya, yang ke-7, yang ke-8 nanti dengan Bu Destriatri ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan bahwa pasar gotong royong sampai saat ini alhamdulillah sudah ada perkembangan yang baik
ya, mulai dari PGR Hub, dan salah satu ikon juga yang ada di PGR ini, Pasar Gotong Royong, adalah kurasi produk. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan yang terkait dengan kurasi produk. Jadi kurasi produk ini adalah salah satu upaya kita dalam Pasar Gotong Royong ini untuk menumbuhkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia supaya dia bisa eksis untuk pemasarannya di saat pandemi ini dengan konsep komunitas yang ada di daerah. Dan alhamdulillah sampai hari ini teman-teman yang sudah mendaftar di kurasi produk sudah lumayan banyak ya, dan beberapa minggu lalu sudah ada yang kita kurasi, kemudian tapi ada beberapa yang masih revisi. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang masih belum mendaftar kurasi atau sudah mendaftar dan butuh revisi, mohon Bapak Ibu bisa merevisi. Jadi langkah-langkah untuk mendaftar di kurasi produk ada beberapa hal. Yang pasti Bapak Ibu, para UKM peserta yang ingin mendaftar di kurasi harus dipastikan untuk akunnya adalah pro. Jadi akun pro ini salah satu fasilitasnya adalah bisa mengikuti kurasi. Mungkin bisa dibantu untuk slide-nya Pak Ari mungkin? Ya, sambil menunggu slide. Ya, siap. Sambil menunggu slide. Jadi Bapak Ibu jika mendaftar kurasi produk, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang tadi. Jadi harus mulai akunnya pro dulu. Caranya pro, Bapak Ibu bisa klik web ukmkenclass.com, kemudian nanti ada panduan untuk upgrade, ya. Beberapa waktu yang lalu saat Hari UMKM Internasional, beberapa sudah mendapatkan free upgrade untuk yang pro. Ya, silakan dimanfaatkan untuk pro-nya itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan daftar kurasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang sudah akunnya pro, itu setelah masuk webnya Lunas UMKM Naik Kelas, di pojok kanan atas itu diklik, kemudian ke bawah itu nanti ada kurasi produk, ya. Jadi Bapak Ibu silakan diklik di situ, kemudian mengikuti arah-arahan yang ada di situ. Jadi silakan mengisi deskripsi produk yang selengkap-lengkapnya, termasuk perizinan, dan jangan lupa juga untuk mengisi foto produk. Foto produk ini wajib diisi karena pasar gotong royong ini adalah sifatnya online. Jadi ketika foto produknya tidak ada, jadi ketika ada konsumen yang mau lihat, yang mau membeli, itu kalau tidak ada fotonya tidak akan bisa dan kurang menarik. Jadi terus kemudian untuk deskripsi harus selengkap mungkin ya, perizinan dan sebagainya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu silakan mengikuti alurnya, ya, mengikuti alur untuk pengisian atau daftar kurasi produk. Yang terpenting adalah foto proses produksi ini wajib dan penting. Kemudian foto tampilan produk ini juga penting. Jadi dua foto ini harus dicantumkan. Setelah dicantumkan Bapak Ibu sekalian, kemudian sekali lagi dicek, ya, setelah semuanya terisi, deskripsi, kemudian data UKM, foto proses produksi, dan foto produk tampilan, baru nanti tim kurator yang akan mengkurasi akan ngecek keseluruhannya. Jika Bapak Ibu nanti ada kekurangan, nanti ada pesan di situ, dan mohon Bapak Ibu melengkapi. Rata-rata Bapak Ibu belum mengisi foto proses produksi dan foto tampilan produk, karena ini penting. Nah, setelah revisi nanti Bapak Ibu akan diberitahukan untuk revisi, kemudian silakan diupload lagi, disimpan, kemudian tim kurator akan mengkurasi ulang untuk produk itu. Bagi Bapak Ibu yang produknya sudah lolos kurasi,
itu foto produk akan tampil di pasar gotong royong, ya di situ nanti akan tampil. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat foto produknya yang bisa dioperasi dan publik juga akan melihat. Sampai dengan hari ini itu yang lolos kurasi masih tetap seperti minggu yang lalu ya, ada 22 item produk ya. Kemudian yang masih revisi itu ada 35 item produk. Yang dalam minggu ini yang daftar masih 2 UKM. Ya, kemarin sudah kami koreksi dan revisi. Jadi Bapak Ibu silakan untuk melengkapi yang sudah kami revisi. Kami berikan tambahan catatan. Bagi Bapak Ibu yang belum, silakan, karena link lunas PGR ini nanti ini akan dilinkkan, disambungkan dengan beberapa pasar, termasuk dari Kementerian Koperasi, ya, termasuk dari besok minggu depan itu juga akan link, dan beberapa instansi saya yang terkait dengan pasar juga ke pasar luar negeri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya himbau, saya sampaikan, silakan Bapak Ibu mendaftar untuk mengikuti kurasi. Saya kira itu Mas Asfa, mungkin dari saya. Kira-kira silakan, mungkin ada tambahan dari Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih sekali Bang Helvi. Jadi tutorial kurasi produk sudah ada di chat. Nanti silahkan nanti bisa di-download dari chat yang sudah ada. Terus nanti bisa kita pertajam lagi di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak dari Mas Helmi dan tim kurasi produk. Nah, untuk sesi yang kedua kita akan belajar dari Kulon Progo. Jadi sudah ada bersama kita Ibu Hana Sukmi. Jadi beliau adalah sekretaris dari Aksi Cinta Kulon Progo. Nah, kepada Ibu Hana, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Bu Hana, monitor. Halo, ya. Ya, Bu Hana. Terima kasih waktunya, Mas Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kita jumpa lagi di sini di forum live pagi ini. Saya di sini Hana Sukemi dari Wates Kulon Progo, mewakili komunitas Aku Cinta Kulon Progo. Di sini saya sebagai sekretarisnya di komunitas ini. Komunitas Aku Cinta Kulon Progo ini sudah berdiri sejak tahun 2012 dan untuk saat ini alhamdulillah sudah cukup banyak anggotanya. Di sini komunitas ini adalah komunitas yang mewadahi warga masyarakat Kulon Progo yang punya niat ingin membangun dan mensukseskan Kulon Progo dari berbagai sektor. Aku Cinta Kulon Progo adalah sebuah komunitas yang orang-orang yang mencintai Kulon Progo, baik orang yang berada di Kulon Progo maupun beliau berasal dari Kulon Progo, tapi saat ini sedang berada di luar Kulon Progo, kebanyakan jadi TKI, TKB, itu mereka berasal dari Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo. Mereka punya niat baik untuk ingin memajukan Kulon Progo, membangun bersama. Nah, ini diwadahi dalam satu komunitas di mana namanya Aku Cinta Kulon Progo atau biasa disebut ACKP. ACKP berdiri sejak tahun 2012 dulu. Waktu itu pembukaannya juga direstui sama Bapak Hasto Wardiono waktu itu sebagai Bupati Kulon Progo. Untuk cerita tentang kisah sedikit tentang Kulon Progo ya. Kulon Progo merupakan satu kabupaten daerah istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah barat. Jadi paling ujung barat wilayah DIY adalah Kabupaten Kulon Progo.
Dari Kulon Progo ini, potensi-potensi yang ada, dan kebetulan sampai saat ini sudah mulai bermunculan, yang sudah ada adalah berasku namanya. Berasku itu adalah beras padi yang berasal dari pegunungan Menoreh. Itu namanya berasku. Nah, terus untuk air aqua di sini namanya airku yang terbuat dari pegunungan di wilayah Celreng. Nah, terus di Kulon Progo juga ada namanya Tomira, toko milik rakyat. Toko milik ini sebenarnya dulunya adalah akuisisi dari program peraturan pemerintah dari Bupati Kulon Progo yang mana berasal dari Alfamart dan Indomart. Alfamart dan Indomart yang berdiri di Kulon Progo itu wajib untuk menjadi Tomira. Alasannya apa? Karena untuk Tomira di sini bisa untuk menjadi wadah atau menjadi tempat berjualannya para UKM di Kulon Progo yang mana produknya sudah lulus kurasi dan layak untuk dipasarkan, nanti bisa dipajang di Tomira tersebut. Jadi hasil-hasil produk-produk Kulon Progo seperti kopi, Tiodanguwo, seperti geblek, makanan-makanan khas Kulon Progo yang lainnya yang sekiranya layak untuk dijual, sudah lulus kurasi, nanti bisa dipajang di Tomira. Jadi Tomira itu sebetulnya dulunya adalah Alfamart dan Indomart. Nah, berubah menjadi Tomira apabila di Kulon Progo karena itu merupakan toko milik rakyat. Tomira adalah toko milik rakyat yang sepertiga dari display yang ada di Tomira tersebut adalah hak dari UKM di Kulon Progo yang ingin berjualan di Tomira, yang ingin memajang dan menawarkan produk-produknya di Tomira tersebut. Nah, kami di sini yang namanya ACKP sebagai penyalur produk. Jadi semua produk-produk UKM Kabupaten Kulon Progo kalau ingin ditampilkan di Tomira harus kami kurasi dulu di sini di ACKP ini. Semua produknya disalurkan ke sini, kami kurasi, nanti kira-kira layak dan sudah lengkap perizinannya dan semuanya sudah packagingnya juga sudah bagus, nanti bisa kami pajang di Tomira tersebut. Jadi untuk Tomira sampai saat ini sudah ada sekitar 25 Tomira yang dulunya Alfamart dan Indomart sekarang menjadi toko milik rakyat di Kulon Progo sudah ada 25 counter yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kulon Progo. Nah, untuk produk yang lainnya tentang Kulon Progo ini terkenal dengan batiknya, namanya batik geblek renteng, yaitu batik yang dibuat dengan motif berbentuk geblek yang direnteng-renteng. Itu karena namanya geblek renteng, namanya geblek adalah makanan khas Kulon Progo yang terbuat dari pati atau dari ketela yang bisa dimasaknya adalah digoreng. Nah, itu makanan khas Kulon Progo yang saat ini digemari oleh warga sekitar. Nah, untuk produk geblek renteng ini terdapat di wilayah Lendah, Kecamatan Lendah sana, yang mana di sana adalah home industrinya adalah pembuat kerajinan batik untuk saat ini. Harapannya karena saat ini Kulon Progo telah hadir di Kulon Progo sebuah bandara internasional yang mana di sini namanya Bandara New Airport Indonesia yang terletak di wilayah Temon. Bandara tersebut nantinya akan bisa menjadi pintu gerbang untuk wilayah Kulon Progo, untuk wilayah DIY, dan juga untuk wilayah Jawa Tengah, nantinya bisa masuk melalui Kulon Progo. Di Kulon Progo ini juga bisa dibaca potensi wisatanya, karena lebih dari 30 destinasi wisata yang saat ini ada di Kulon Progo, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa terbuka, dan koordinatnya sudah baik dengan UMKM yang ada di Kulon Progo. Untuk keunggulan dan keunikan dari wilayah Kulon Progo, yang mana di setiap
pasar-pasar tradisional yang ada di Kulon Progo ini selalu memiliki ciri khas tertentu, produk-produk tertentu di wilayah tersebut. Misalnya untuk wilayah Temon, di Pasar Temon sana ada namanya Pasar Sangon, yang di sana terkenal dengan produk growolnya. Nah, produk growol itu adalah makanan yang terbuat dari ketela juga, tapi di sana ada rasa khas tersendiri yang tidak ada di daerah lain. Itu namanya geblot, namanya growol. Nah, sedangkan untuk di wilayah khas Kulon Progo yang dulunya itu sebenarnya di setiap wilayah itu ada, itu wilayah geblek itu di setiap daerah sebenarnya ada. Cuma sekarang diangkat menjadi makanan nasional yang berasal dari Kulon Progo. Itu namanya geblek, rasanya enak. Nanti kalau yang ingin nyoba bisa beli di tempat kami. Nah, terus untuk wilayah Kokap, pasaran Kokap itu terkenal dengan gula Jawanya. Gula Jawa yang saat ini diangkat menjadi gula semut. Nah, itu sudah go internasional yang sudah ekspor ke luar negeri. Untuk gula semut ini di wilayah Kulon Progo sebenarnya masih banyak produsen-produsen yang ingin go internasional, tapi karena mereka sekarang sudah disatukan dengan Koperasi Tiwi Manunggali Kokap, sehingga semua produsen-produsen bisa menyetor produk-produk mereka, dijadikan satu di sana untuk dikurasi dan dilengkapi syarat-syarat produknya agar bisa go internasional. Nah, untuk saat ini UKM naik kelas di Kulon Progo, UKM naik kelasnya sudah banyak bergerak, dan setiap UKM yang ada di Kulon Progo sini sudah banyak belajar dari mentor-mentor senior yang ada di kabupaten dan provinsi, bahkan tingkat nasional. Mereka banyak belajar dari para motivator-motivator dan kurator-kurator yang sekiranya sudah go internasional. Untuk saat ini Kulon Progo yang sudah banyak produk-produknya belajar dari mereka-mereka yang sudah senior, dan alhamdulillah dengan begitu Kulon Progo bisa go global. Ya, untuk saat ini saya Hana Sukemi yang tinggal di Wates, Kulon Progo, ada usaha namanya Toko Oleh-oleh Bu Emi, yang mana toko oleh-oleh Bu Emi tersebut untuk memasarkan semua produk-produk hasil UMKM se-Kabupaten Kulon Progo, yang mana saat ini kami jual di toko kami, Toko Oleh-oleh Bu Emi. Kebetulan toko kami berada di depan stasiun Wates, yang bisa menjadi pintu gerbang keluar masuknya tamu dan lalu lintas untuk para hadirin di Kulon Progo yang bisa menjadikan jujukan toko kami untuk bisa beli dan belanja oleh-oleh makanan khas Kulon Progo maupun hasil-hasil olahan dari Kulon Progo. Selain itu kami juga punya kafe namanya My Cafe, yang mana kafe tersebut untuk siang hari kami jadikan kegiatan untuk belajar kursus bahasa Inggris, terutamanya adalah kursus guide, kursus pemandu wisata untuk turis-turis asing untuk bahasa Inggris, bisa belajar di My Cafe. Nanti kami koordinasi juga dengan Dinas Pariwisata, di mana di sini juga ada menjadi pusat informasi wisata untuk tujuan Kulon Progo. Di kafe ini untuk malam hari bisa menikmati produk-produk olahan Kulon Progo, terutama kopinya, kopi, wedang uwoh, dan tehnya tersedia di sini. Dan kami juga menyediakan makanan-makanan khas yang ada di Kulon Progo yang tersedia di My Cafe. Jadi untuk My Cafe ini sebenarnya bukanya 24 jam, tidak pernah tutup, tapi karena kegiatannya bergulir untuk siang hari untuk pembelajaran bahasa Inggris dan kursus guide, sedangkan malam hari bisa untuk kafe dan tempat pembelajaran untuk para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kulon Progo, sehingga aktivitas kami full time. Nah, kebetulan di sini juga
tempat kami juga ada tempat penitipan sepeda motor juga. Jadi para penumpang kereta api yang ingin naik kereta api bisa menitipkan sepeda motornya di tempat ini. Nah, sebelum naik kereta api, nitip sepeda motor dulu, terus mampir di toko kami untuk beli oleh-oleh. Nah, nanti bisa langsung naik kereta api. Itu jadi jalurnya sudah terkonsep. Alhamdulillah di sini sampai saat ini bisa untuk usaha bersama untuk mengembangkan UKM-UKM yang ada di Kulon Progo. Demikian informasi yang bisa kami ceritakan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Nanti kalau ada informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa kita menjawab. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Hana Sukemi sudah berbagi tentang bela beli Kulon Progo. Jadi bela Kulon Progo dengan membeli produk-produk dari Kulon Progo. Nah, dari Kulon Progo tadi kita sudah belajar banyak. Jadi bagaimana sih peran pemerintah salah satunya dari Kulon Progo 1. Jadi dia sudah melakukan berasku, airku, batikku, kebetulan namanya aku sehingga aku itu identik dengan Kulon Progo. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan menuju Bantaeng. Jadi kita akan bersama Bang Dirga. Bantaeng itu salah satu yang terkenal adalah produk hasil pertanian dan kopinya. Jadi saya dengar ada loh kopi Liberica di Bantaeng. Nah, untuk lebih jelasnya kepada Bang Dirga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya maaf, Bang Dirga, paparan dari Bang Dirga sendiri ya? Atau dari saya? Halo, Bang Dirga, masuk? Bebas. Dari Mas, bisa juga. Saya aja yang share screen. Oke, ya Bang Dirga aja, biar lebih move. Silakan Bang Dirga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Alimran, konsultan SDM UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bantaeng. Hari ini saya akan sedikit membahas diskusi tentang bagaimana UPTD Plut bersama Dinas Koperasi KUMKM Kabupaten Bantaeng mengembangkan komunitas UMKM Kabupaten Bantaeng. Sebenarnya kalau dari segi historis sih sama aja, sama kayak tadi Kulon Progo, terus kami juga banyak mengambil referensi waktu jalan-jalan ke Kota Batu kemarin. Tapi secara sederhananya itu kami mengembangkan komunitas ini ada 4 langkah ya. Yang pertama itu inisiasi. Tiap-tiap langkahnya sebentar saya jelaskan. Inisiasi itu poin-poinnya itu identifikasi, kualifikasi, dan pembinaan. Kemudian langkah kedua itu fase pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini bukan pembangunan infrastruktur atau semacamnya, cuman maksudnya pembangunan apa-apa saja instrumen-instrumen yang nantinya dijadikan baseline pengembangan UMKM. Di pembangunan sendiri itu langkah-langkahnya terbagi menjadi klasifikasi, instrumen, komunikasi, kemudian langkah ketiga itu adalah aksi, branding, promosi, lalu penjualan, dan langkah terakhir itu adalah fase pengembangannya, kerjasama eksternal, arus informasi, dan bagaimana caranya melibatkan lokal-lokal champion. Oke, saya lanjut. Yang pertama itu fase inisiasi. Jadi di inisiasi itu step paling pertama ya yang kita lakukan itu identifikasi potensi. Kalau kebiasaan kami di sini itu tiap tahun itu bulan 11, bulan 12 itu kami di UPTD Plut itu disuruh nyebar ke seluruh wilayah, seluruh kecamatan Kabupaten Bantaeng, pergi menulis potensi-potensi usaha apa saja yang ada di tiap-tiap wilayah berdasarkan kelimpahan bahan baku, akses bahan baku, kemudian bagaimana identifikasi produk turunannya, bagaimana peluang pasarnya, bagaimana skematik usahanya, kelembagaannya, apakah dia sudah memiliki izin usaha atau semacamnya, kemudian bagaimana manajemen SDM-nya. Terakhir, dia usahanya minimal punya catatan keuangan atau tidak. Nah, data-data tersebut kami rekapitulasi, kami rekapitulasi dalam satu sistem database
yang notabene ujungnya juga masuk ke SIMCIS. Nah, data-data tersebut kemudian kami analisa kembali di kantor UPTD. Kita kualifikasi berdasarkan bagaimana kapasitas produksinya, kemudian bagaimana cakupan pemasarannya. Nantinya kemudian kita diskusikan untuk dibuatkan identifikasi permasalahan dan kebutuhannya. Nah, setelah data-data tersebut kemudian dianalisa, kita treatmentnya itu ada dua. Yang pertama itu pembinaan di ruang kelas. Ini kegiatan yang istilahnya lazim dilakukan di berbagai PLUT. Pembinaan ruang kelas itu kayak misalnya BIMTEK ya. BIMTEK-nya itu judul BIMTEK-nya itu kita sesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan makro. Cuman biasanya ya kalau misalnya kita bikin BIMTEK kalau untuk UMKM baru itu biasanya kita buatkan kayak semacam list materi yang masuk standar-standar pembinaan yang perlu dibina dulu. Misalnya bagaimana pengurusan UMK via OSS, bagaimana caranya mengatur manajemen produksi melalui pengaturan layout produksi, bagaimana caranya mengelola bagaimana caranya memanage tenaga kerja dalam usaha, bagaimana caranya penulisan catatan keuangan yang baik dan semacamnya. Nah, setelah BIMTEK itu kita lakukan pembinaan lapangan. Ini kayak misalnya di foto ini kemarin tanggal 28 Juni 2018 kebetulan kita dapat potensi di salah satu BUMDes dan kelompok wanita tani di wilayah Desa Bontoran itu. Di sana itu banyak sambal ya, banyak lombok cabai rawit. Cuman di sana ternyata mereka tidak tahu cabainya itu mau diapain. Mereka jualnya cabai itu jual bahan baku gitu, jual langsung ke pasar. Jadi kemarin kita inisiasi bagaimana kalau misalnya kita buatkan mereka produk turunannya. Nah, ini teman saya, Bang Papul, selaku konsultan produksi, kemudian membuatkan skema memadukan antara cabai dengan ubi jalar ya, untuk dibuat semacam sambal botol. Kemudian yang selanjutnya kita juga sempat lakukan pembinaan itu di daerah Tompok Bulu. Di sana kan lumayan besar hutan desanya apa segala macam. Terus kita lihat di situ ada lebah apa segala macam. Jadi kita kaitkan bagaimana caranya manajemen budidaya lebah yang kemudian diintegrasikan dengan budidaya tanaman kopi untuk processing kopi grade 1 secara natural. Kemudian setelah pembinaan lapangan itu, kita akan output dari inisiasi itu, yang pertama itu ada database UMKM. Ini semua terrekapitulasi di SIMCIS secara online. Yang kedua, kita juga punya program tersendiri untuk rekapitulasi database yang kemudian kita integrasikan sama Dinas Koperasi, Dinas Industri dan Perdagangan, dan bagian pajak. Kemudian yang kedua itu list UMKM yang legal secara kelembagaan. Maksudnya dia sudah memiliki izin usaha minimal OSS, kemudian praktisi UMKM yang melek usaha dan berwawasan kewirausahaan yang memadai. Ini maksudnya secara teori mereka sudah paham. Oh, kalau misalnya kita mau buat satu produk, cara untuk menentukan target pasar itu melalui marketing intelligence itu seperti bagaimana. Kemudian list UMKM yang punya kapasitas produksi yang memadai, ini maksudnya ketika misalnya mereka sudah didapatkan suatu akses pasar, dia bisa tidak supply barangnya berkelanjutan ke akses pasar tersebut. Kemudian list UMKM yang punya mental factor, maksudnya ketika misalnya mereka mendapatkan cobaan kayak misalnya sekarang sementara masa pandemi ya, mereka bisa tidak berinovasi, bagaimana caranya mereka bisa tetap jualan dalam kondisi yang serba dibatasi. Kemudian yang terakhir list UMKM yang akuntabel. Maksudnya di sini mereka minimal sudah tahu berapa biaya pokok produksi produk mereka. Mereka sudah tahu kalau misalnya mereka jual sekian, margin usahanya berapa. Itu mungkin. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah,
Setelah dari database tadi, kemudian kita rapatkan kembali bersama pihak Dinas Koperasi. Nantinya database tersebut nanti kita kelompokkan berdasarkan bagaimana kapasitas produksinya, kemudian jenis barang apa yang dia produksi, kemudian kita kelompokkan juga berdasarkan wilayah, dan nanti kita akan kirim pembina-pembina yang istilahnya yang memiliki skill memadai, kayak misalnya dia masuk kategori produksi makanan ringan, yang paham tentang makanan ringan, pengolahan keripik, dan produk-produk turunan lainnya itu yang istilahnya kita kirim untuk lakukan pembinaan secara intensif. Kemarin juga dari 2019 itu kita dapat dana ya dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, karena kan kalau konsultan PLUT mau goyang sendiri, mau lakukan pembinaan untuk 60 UMKM itu kan agak ribet. Jadi kemarin kita dapat tambahan pembina kecamatan, jumlahnya itu ada 8 orang, masing-masing mewakili tiap-tiap kecamatan. Itu yang istilah kita jadikan pembina yang hampir tiap harinya itu ada di lapangan mendampingi UMKM di perwakilan di kecamatan wilayah kerja masing-masing. Kemudian untuk kalau yang untuk bagaimana caranya kita membuat satu media ya, bagaimana caranya setelah antara tiap-tiap UMKM dari tiap kecamatan, UMKM yang istilahnya memiliki produk-produk berbeda itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemarin tahun 2017 kita inisiasi buat grup WhatsApp, mungkin agak dengan yang tadi ya Aku Cinta Kulon Progo, cuman kita mainnya di grup WhatsApp, namanya itu keluarga besar UMKM Kabupaten Bantaeng. Nah, di grup WhatsApp ini selain UMKM kita juga memasukkan komponen-komponen seperti pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada juga beberapa pihak dari lembaga-lembaga eksternal seperti MUI apa segala macam. Tujuannya itu supaya mereka bisa mengevaluasi jadi UMKM-nya, men-share kegiatan usahanya, kegiatan pemasarannya, terus bagian produksinya bagaimana. Di situ juga mereka men-share bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dalam memasarkan produknya. Itu nanti yang istilahnya akan disimak dan dievaluasi oleh komponen-komponen pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak eksternal tadi. Keuntungannya UMKM masuk di grup ini, jadi kayak misalnya tadi ya ada pihak eksternal kayak misalnya MUI. Jadi kalau misalnya MUI Sulsel punya program sertifikasi halal gratis, representatif MUI-nya share di situ, jadi UMKM cepat dapat beritanya, cepat bergerak untuk mengakses program tersebut. Kemudian selanjutnya gerakan komunitas UMKM Kabupaten Bantaeng. Ini sebenarnya idenya itu kemarin waktu kita jalan-jalan ke Batu. Jadi di Batu itu kan ada yang namanya APKB, Asosiasi Pengusaha Kota Batu. Yang kerennya di APKB itu kami lihat, jadi mereka itu sebenarnya bukan program pemerintah. Mereka itu adalah UMKM yang istilahnya berproses pelan-pelan, nanti yang istilah yang sudah agak naik prosesnya, dia jadi kayak semacam mentor begitu untuk UMKM yang baru mulai, startup, atau UMKM yang istilahnya mendapatkan sebenarnya produknya bagus, tapi dia kekurangan informasi masalah pasar. Untuk mereka, nah dengan pengalaman melihat APKB itu, kita rencananya replikasi APKB tersebut di Kabupaten Bantaeng dengan membentuk komunitas ini. Pada saat ide komunitas ini disusun di Kabupaten Bantaeng, Cak Samsul sendiri hadir waktu itu bulan April 2018, kemudian kita launching di bulan Mei. Cuman dalam perjalanannya gerbang ini ternyata bermasalah. Pengalaman kemarin yang kesalahannya kami itu pada saat memanage gerbang ini, kami terlalu cepat melepaskan mereka untuk mandiri. Jadi kemarin yang jadi ketuanya itu Pak Burhan itu sempat konflik sama anggotanya sendiri yang notabene sekretarisnya yang punya jagoan jahe. Konfliknya itu agak telat ya kita deteksi, soalnya setelah kita berikan mereka arahan untuk mandiri, ya mereka itu agak eksklusif. Jadi informasi-informasi tentang perseteruan mereka itu tidak sampai ke UPTD PLUT. Jadi kita tidak bisa antisipasi. Untuk gerbang sendiri sebenarnya
untuk ancang-ancang ya, kalau misalnya memang Plut nanti ada apa-apa segala macam, mungkin kita bisa mereview kembali. Jadi konsultan yang misalnya sudah tidak bekerja di Plut lagi bisa mereview kembali gerbang ini di Kabupaten Banteng untuk menjadi salah satu bagian dari mereka dan menyusun ulang kembali komunitas ini. Kemudian output dari pembangunan itu sendiri, yang pertama itu ada pengelompokan UMKM berdasarkan jenis produk dan berdasarkan target pasar. Ini tadi sudah saya bahas. Kemudian pengelompokan UMKM berdasarkan sebaran wilayah, pengelompokan UMKM berdasarkan kapasitas pasar, dan kemudian instrumen yang menjadi baseline sharing informasi dan enhancing ikatan emosional. Oke, kemudian langkah selanjutnya branding. Jadi di UPTD Plut itu sendiri awal tahun 2020 itu kita ada dapat juga anggaran untuk pengadaan rumah kemasan. Karena kemarin waktu kita sebenarnya ini dari kita lihat yang kesulitan UMKM di Kabupaten Banteng sendiri itu bagaimana caranya mereka mendapatkan kemasan yang istilahnya bisa bersaing lah, bisa punya estetika yang bagus, bisa punya standar food grade minimal untuk dijual di retail segala macam. Kesulitannya itu kita di kemasan, karena kalau UMKM mau kemasan yang bagus itu harus beli dari Jawa begitu, yang notabene nanti ongkos kirimnya mahal. Jadi kemarin alhamdulillah berdasarkan informasi dan kualifikasi pasar yang kita dapatkan dari negosiasi bersama pihak-pihak retail seperti Alfamart, Alfamidi, hasil diskusi itu kita sampaikan ke Bupati Bantaeng, Pak Nurdin. Kemudian dia membuat perencanaannya. Setelah suksesi, alhamdulillah dilanjutkan sama penerusnya, yaitu Pak Ilham Masikin. Di rumah kemasan ini sendiri kami mempekerjakan pegawai dari lulusan desain komunikasi visual. Jadi tugasnya dia itu kalau misalnya UMKM, apakah UMKM lama mau istilahnya rebranding atau UMKM baru mau buat logo segala macam, tugasnya itu dia mendesain logonya. Seperti quotes yang ada di slide ini, art works like a magic, it can enhance people interest. Jadi seni itu dia bekerja seperti sihir ya. Dia bisa meningkatkan ketertarikan seseorang terhadap produk. Itu mungkin yang menjadi anunya. Kemudian kembali ke rumah kemasan sendiri. Jadi kita juga dapat instrumen untuk membuat berbagai kemasan. Cuman kendalanya kami di sini untuk bahan baku yang untuk kemasan keripik itu masih belum dapat. Jadi untuk sementara kita cuma bisa produksi yang kemasan-kemasan yang berbasis yang dus. Kemudian ini salah satu metode kami yang sebenarnya baru terpikir sih semenjak pandemi corona ini terjadi. Jadi kemarin itu kita kalau misalnya mau intensifikasi promosi produk UMKM itu kita pakai e-flyer. Jadi itu yang tadi si Echa itu yang desainer itu buat e-flyer berbayar untuk UMKM. Jadi satu desain itu kenanya Rp50.000. Fungsinya e-flyer ini sendiri, mereka bisa share, gunakan e-flyer ini untuk mengiklankan produknya mereka melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian untuk masalah aksi ini, jadi aksi itu kemarin, aksi sendiri itu promosi dan penjualannya itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu penjualan secara offline, yang kedua itu online. Untuk offline sendiri, ini kembali berdasarkan pengalaman kami melihat alun-alun Kota Batu, waktu jalan-jalan ke Kota Batu itu, ada kegiatan yang istilahnya kami desain, namanya itu UMKMD. Jadi UMKMD itu bagaimana caranya kita mengumpulkan UMKM dan produknya, kemudian kita bawa mereka ke tempat-tempat keramaian kayak Pantai Seruni, atau mungkin ikut di event-event lokalan, event pemerintah daerah, pameran, kerjasama dengan pihak-pihak eksternal kayak Yamaha. Kalau misalnya bikin event, tujuan utamanya itu bagaimana caranya UMKM bisa memperlihatkan loh, bilang ini produk saya, ini produk Kabupaten Bantaeng itu keripiknya nggak kalah sama Citato, Citos dan semacamnya. Selain itu, dalam UKMD sendiri itu, UMKM juga terlatih secara langsung untuk berkomunikasi dengan calon konsumen mereka. Bagaimana caranya mereka meyakinkan konsumen, mempromosikan
kelebihan produk mereka, bagaimana caranya mereka berbicara dengan pejabat apa segala macam. Jadi harapannya secara otodidak, tidak harus lewat materi, tidak hanya lewat materi kelas, UMKM bisa terampil jalan sendiri, cari pasar sendiri. Kalau di sini, best way to get use for marketing is by do it a lot and of course value through yourself. Jadi quotes-nya di sini, cara terbaik untuk menjadi handal dalam marketing itu adalah melakukannya sendiri dan merasakannya. Oke, lanjut. Output aksi sendiri, yang pertama itu list brand yang telah terbranding dengan baik hingga mampu memberikan daya tawar signifikan terhadap konsumen, list UMKM yang terampil promosi dan memasarkan produk secara langsung maupun via e-commerce, penguatan ikatan emosional antar owner UMKM melalui berbagai event, dan lanjut ke langkah selanjutnya. Ini masuk ke pengembangan. Jadi poin pertama di pengembangan itu adalah kerjasama pihak eksternal. Jadi tadi itu istilahnya dengan UKMD apa segala macam, kan harapannya kita minimal orang Bantaeng sukalah, cintalah sama produknya sendiri. Kalau misalnya mereka jalan-jalan ke Alfamart yang tadinya mungkin kebiasaan beli Citato, ujungnya beli Master Banana yang notabene keripik pisang produk lokalan. Nah, untuk melanjutkan ke tingkat pemasaran yang lebih masif lagi, misalnya ke Makassar, kemarin kita sempat kerjasama dengan Lau. Jadi Lau itu sebenarnya kalau secara historis sih punya ikatan emosional sama saya pribadi, karena Lau itu sendiri adalah organisasi yang dulu waktu masih mahasiswa sempat kami buat, fungsinya itu sebenarnya memang untuk membantu masyarakat yang terfokus di bidang sosial dan ekonomi. Mereka tidak terikat dengan birokrasi kampus, cuman mereka punya masa yang terlatih begitu. Fungsinya Lau sendiri kemarin waktu kita koordinasi, mereka menjadi agen-agen penjualan. Apakah kita menggunakan metode reseller atau dropshipper untuk memasukkan produk-produk Bantaeng untuk memasukkan produk-produk Bantaeng itu di pasar-pasar yang potensial di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita sempat inisiasi Koperasi Akar Tani itu untuk sebagai representatif usaha pertama di Kabupaten Bantaeng yang bisa mengekspor kopi. Kerjasama ini melalui Free Trade Agreement Sulsel. Di sini Pak Itol selaku representatif Koperasi Akar Tani itu didaftar sebagai eksportir. Oke, lanjut. Kemudian untuk pengembangan, jadi tadi kan istilahnya sudah ada semangat apa segala macam untuk mempertahankan semangat dan kapasitas UMKM itu. Kita tetap berikan berbagai bentuk informasi, bagaimana informasi yang sifatnya itu berupa wawasan kewirausahaan melalui grup. Kemudian kadang-kadang juga kita buat pertemuan informal, bagaimana cara kita berbicara UMKM Bantaeng itu dalam proses usahanya itu masalahnya apa, kebutuhannya apa, kenapa kita buat harus informasi tersebut tidak dalam bentuk bimtek lagi, tidak dalam bentuk pertemuan-pertemuan formal, karena untuk melaksanakan yang seperti itu sebenarnya agak berat juga, karena tidak selamanya ada anggaran begitu untuk melaksanakan pelatihan. Jadi antisipasinya itu ya kita pakai kembali ke grup KB UMKM Bantaeng, kita tulis saja informasinya, kemudian kalau misalnya ada yang mau tanyakan bisa chat pribadi atau buat schedule pertemuan informal begitu. Oke, kemudian lanjut. Yang terakhir itu pengembangan di bidang local champion inclusion. Maksudnya bagaimana caranya dari UMKM yang kemudian tadi perkembangannya agak signifikan, yang baik secara person maupun usaha, itu kita usahakan bagaimana caranya supaya mereka masuk ke lingkungannya PTD Pluit begitu ya, selaku pembina yang sifatnya non formal. Sebenarnya ini kembali ke skema gerbang tadi, cuman karena gerbang itu tadi terlalu banyak hambatan, jadi kita mainnya masukin ke struktur PTD Pluit. Jadi di Kabupaten Bantaeng sendiri itu ada 2 usaha yang istilahnya kita anggap sudah lumayan bisa lakukan pembinaan ke UMKM lain.
Yang pertama itu adalah Ibu Erniawati, jadi dia usahanya itu keripik kelor. Alhamdulillah kita lihat juga dia salah satu UMKM yang bisa bertahan di masa pandemi ini dengan model promosi zat dalam kelor itu dia membantu imunitas begitu. Kemudian yang kedua itu Ibu Wanti, ini sudah menjadi UMKM andalan kami sejak tahun 2018. Produknya itu jagoan jahe. Sekarang itu alhamdulillah beliau sudah jadi pemateri seperti Plut. Dia sekarang lagi aktif di Dinas Perindustrian memberikan pembinaan terhadap IKM-IKM startup. Kemudian dia juga sudah punya jaringan pasar sampai ke provinsi lain, dan sekarang lagi usaha bagaimana caranya dia membagi jaringan pasar tersebut ke UMKM-UMKM lain yang istilahnya sudah punya kualifikasi lah. Oke, output pengembangan sendiri adalah bagaimana caranya menjaga dan memperkuat objek dan substansi komunitas yang sudah ada. Kemudian list owner UMKM yang potensial untuk melakukan pembinaan dan pendampingan ke UMKM lain baik secara mandiri maupun bersama dengan Plut. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Dirga, luar biasa paparan dari Bantaeng. Jadi kebetulan Bang Dirga dari Plut Kabupaten Bantaeng, jadi sudah melakukan beberapa hal. Jadi diawali dengan penumbuhan, dengan melakukan assessment yang dilanjutkan dengan pembinaan lapangan dan juga klasifikasi pelaku UMKM di Kabupaten Bantaeng. Juga berkelanjutan dengan adanya grup WA keluarga besar UMKM Kabupaten Bantaeng. Jadi ada kelanjutannya. Kemudian ditambahin dengan praktik, branding dan pengembangan pasar sampai tercipta UMKM naik kelas di Kabupaten Bantaeng dengan adanya pelaku UMKM yang berubah fungsi menjadi mentor. Oke, untuk lebih jelas dari Kulon Progo itu ada paparan video. Nah, pada tim kaji Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan video tentang Kulon Progo. Terima kasih pada tim kaji Indonesia. Wah, 2 kali ini. Oke, terima kasih. Jadi sambil kita melihat chat, tadi ada beberapa chat yang sudah masuk. Jadi ada satu pertanyaan. Jadi tentang langkah-langkah strategis bagaimana sehingga Alfa dan Indomaret untuk etalasenya dapat didominasi produk UMKM lokal menjadi toko milik rakyat. Nah, ini sudah ada
pertanyaan kelihatannya kepada Ibu Hana Sukaimi. Kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya, kami persilahkan juga buat raise hand sehingga kita bisa unmute kepada peserta yang akan bertanya. Jadi silahkan. Jadi bisa terkait dengan hal yang dilakukan di Kulon Progo, bisa dengan hal yang dilakukan di Bantaeng, bisa juga tentang teknis kurasi produk. Jadi silahkan sudah ada Ibu Juli Hukman. Oke, Ibu Hana, silahkan dijawab dulu ya, Bu Hana. Pertanyaan ini sambil kita mencari yang sudah raise hand. Kepada Bu Hana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Itu tadi untuk pertanyaannya adalah apa, Mas Aswa? Pertanyaannya tadi tentang langkah-langkah strategis. ya. Langkah-langkah strategis bagaimana Alfamart dan Indomaret untuk etalasenya dapat didominasi produk UMKM lokal menjadi toko milik rakyat. Demikian Ibu pertanyaannya. Oke. Yang dulunya Alfamart dan Indomart kok di Kulon Progo bisa menjadi Tomira, toko milik rakyat, itu merupakan suatu kebijakan dari pemerintah daerah. Karena dulu Pak Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo waktu itu melihat dengan munculnya Alfamart dan Indomart di Kulon Progo yang waktu itu bermunculan banyak sekali, terus banyak masyarakatnya yang istilahnya pada protes. Nanti kalau Alfamart dan Indomart itu banyak muncul di sini, otomatis toko-toko kecil, warung-warung kecil di sekitar Alfamart itu akan mati karena masyarakat akan memilih beli di Alfamart dan Indomart. Nah, dengan keluhan-keluhan itu, Bapak Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo mengambil kebijakan. Beliaunya mengambil langkah dengan cara mengakuisisi Alfamart dan Indomart dengan boleh buka Alfamart dan Indomart minimal 1 km dari pasar. Setiap pasar jaraknya harus 1 km dari Alfamart itu. Nah, padahal yang namanya pasar di Kulon Progo tidak sampai 1 km nanti ada pasar lagi. Jadi Alfamart dan Indomart merasa tersekat di situ, nggak bisa ngambil posisi. Nah, nanti kalau terlalu jauh dari masyarakat juga Alfamart, Indomart juga mesti tidak mau rugi. Nah, dari situ makanya antara Bapak Hasto Wardoyo, Bapak Bupati Kulon Progo bersama owner dari Alfamart Indomart tersebut mengambil kebijakan bersama. Alfamart Indomart tetap boleh buka di Kulon Progo, tetapi ganti nama dan ganti komposisi. Isinya minimal 33% dari produk yang dipajang di Alfamart dan Indomart tersebut adalah produk dari warga masyarakat Kulon Progo milik UMKM yang sudah terkurasi produknya. Nah, dari situlah makanya Alfamart dan Indomart tetap boleh buka di tempat yang dekat dengan pasar, dekat dengan toko-toko milik rakyat, tetapi mengisi produk-produk Alfamart dan Indomart tersebut, produk dari UKM Kulon Progo bisa dipajang di Alfamart tersebut. Itu kebijakan dari Bupati Kulon Progo seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Hana. Ini ada tadi dari Bapak Juli Hukman. Sebentar, mohon tim untuk unmute Bapak Juli Hukman yang sudah raise hand. Jadi memang ada kebijakan dari Bupati. Jadi kebijakan lokal. Nah itulah kalau ada Bupati yang memperhatikan pelaku UMKM sehingga dia bisa memberikan benefit yang ada kepada masyarakat. Jadi gerakan, nah itulah memang titik balik dari gerakan bela beli. Boleh sih di sini. Jadi itu. Oke, Bapak Juli Hukman mungkin sudah ter-unmute belum? Sudah Mas, tinggal klik. Oke, silakan Pak Juli. Pak Juli, oh sebentar, masih unmute.
Tekan live itu. Ya. Silakan Pak Juli di unmute. Ya, Bang Juli silakan. Jelas suaranya. Ya baik. Siap. Bu Sukemi ya. Halo Ya, Mas Ahmad. ya Pak Juli. Halo ya. Ya. Baik. Ini tertarik saya memang cerita tentang Kulon Progo ya. Memang Iya. Kulon Progo dari dulu sejak beberapa kali saya mendampingi UMKM mengikuti perlombaan, Kulon Progo selalu juara ya di tingkat nasional. Nah, Ya, alhamdulillah. ini Bu Sukemi, saya ingin mencoba untuk di Kulon Progo itu bisa diaplikasikan di tempat saya. Kebetulan saya ini di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara, ya. Ya, jadi ini itu untuk kalau berasku, airku itu milik BUMD atau milik pemerintah daerah atau UMKM ya? Ya. Itu dulunya pemakasannya awalnya tuh BUMD. BUMD yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Oke. Ya. Kalau yang Tomira tadi ya, toko milik rakyat itu sahamnya gimana itu si pemilik Alfa dan Indomaret itu terhadap kepemilikan rakyatnya itu gimana? Karena Itu tadi dibentuk kan sepertiganya kan itu dibentuk dengan sistem koperasi, Pak. Oh, Jadi sistem dibentuk koperasi. Iya. Jadi si yang punya saham pertama itu gimana ngatur ininya? Kepemilikannya? Atau dibayar oleh pemerintah daerah? Itu usahanya tetap milik ownernya itu sudah ada, Alfamart, Indomaret itu sudah ada kepemilikannya. Cuman dalam kepemilikan tersebut nanti dibentuk sebuah koperasi. Koperasi tersebut yang produk-produknya nanti bisa di-store ke situ. Oh gitu. Iya, koperasi nanti yang mengkoordinir di sini ada namanya Koperasi Binangun Sejati. Koperasi Binangun Sejati itu adalah pengepul semua produk-produk UKM seKulon Progo supaya nanti kalau di store, disalur ke Alfamart dan Indomaret itu satu pintu. Jadi keluar masuknya barang produk satu pintu supaya nanti semuanya bisa dengan standar harga yang sama dan kualitasnya juga sudah terkontrol. Oh, baik. Ini terakhir Bu Sukemi, kalau misalnya saya untuk studi banding lah ya ke siapa saya perlu belajar tentang UMKM dan ya nanti kalau untuk belajar ke sini nanti akan saya antar ke Dinas Koperasi langsung bisa, atau nanti kepada Pak Bupati pun bisa, atau nanti kita survei langsung, meninjau terjun langsung ke Alfamart dan Indomaretnya cuma bisa. Itu kalau studi banding di sini banyak nanti tempatnya. Oke. Makasih Bu Sukemi ya. Itu aja Pak Ahmad, makasih. Terima kasih Bang Juli. Wah, langsung sudah dapat spesial guide Pak. Jadi ketika kalau kita jalan-jalan ke DIY itu sudah otomatis datang ke Kulon Progo karena sekarang bandaranya ada di Kulon Progo. Ya sebenarnya sama sih. Ketika kita ke Sumatera Barat, otomatis kita sudah sampai di Padang Pariaman. Kalau kita ke Sulawesi Selatan itu di antara, jadi ya Makassar juga sih masih. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Jadi memang Pak Hasto ataupun Pak Nurdin Abdullah itu memang punya punya power sehingga dia bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi Pak Hasto itu punya kebijakan tentang tidak boleh ada iklan rokok di Kabupaten Kulon Progo. Jadi di sepanjang jalan utama di Kulon Progo itu tidak ditemukan satupun iklan rokok yang ada di sana. Jadi ini salah satu kebijakan di bidang kesehatan.
belum tadi di bidang ekonomi. Nah, kalau Pak Nurdin itu juga sebagaimana kita ketahui banyak kebijakan pro petani. Juga Banteng itu merupakan salah satu sister city dengan salah satu provinsi di Jepang karena beliau juga alumni Jepang itu. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa via chat atau via raise hand. Atau tentang kurasi produk. Oh ya, mohon Bang Ari ditampilkan tentang tadi kurasi produk. Jadi tahapan kurasi produk for next week. Sambil kita nunggu beberapa penanya. Siap. Bu Hana silahkan via chat nomor HP. Bang Helmi Syarif silahkan masuk. Sudah ada paparan tentang kurasi produk, menerangkan secara singkat dengan paparannya. Ya, siap Mas Aswa. Terima kasih Bang. Halo, tes. Masuk. Masuk. Suara Masuk. Oke. masuk. Baik, kawan-kawan semua, ini tadi saya ulang untuk kurasi produk tahap-tahapannya. Lanjut Pak Ari, lanjut. Bisa diperbesar Pak slide-nya. Ya, jadi ini yang pertama ya, kawan-kawan semuanya tadi yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Yang harus dipastikan adalah kawan-kawan semua akunnya harus pro. Ya. Ketika sudah pro, langsung login ke www.umkmnaikkelas.com. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya. Lanjut Pak Ari, next. Nah, ya di pojok kanan atas ada akunnya kawan-kawan semua. Kemudian diklik, ya. Kemudian diklik, kemudian ke bawah di situ ada tulisan buka pasar. Silakan diklik buka pasar. Kemudian nanti silakan kawan-kawan mengisi identitas kawan-kawan semua. Lanjut Pak. Pilih produk baru, ya, pilih tambah produk baru. Lanjut Pak Ari, next. Ya, di sini yang perlu diperhatikan kawan-kawan semua ya. Jadi kolom-kolom ini silakan diisi nama produknya, kemudian kategori produk, ya. Ini ada pilihan. Kemudian deskripsi. Nah, untuk deskripsi itu kawan-kawan silakan untuk mengisi selengkap-lengkapnya ya. Jadi keunggulan produknya, kemudian terkait dengan mungkin proses produksi bahan baku dan sebagainya. Intinya cerita atau mungkin punya story dari produk tersebut itu akan lebih bagus ya. Jadi misalnya contoh modelnya produk wayang gitu ya. Produk itu kan ada historinya. Jadi kalau kawan-kawan semua punya histori produk itu ditampilkan deskripsi itu akan lebih baik. Jadi yang melihat nanti bisa membaca histori kenapa kok ada produk ini, kemudian manfaat dan lainnya seperti apa. Jangan lupa juga untuk mengisi harga produknya ya, kemudian nomor WA. Jangan sampai lupa itu. Lanjut Pak Ari, next. Nah, setelah diisi, klik lanjut. Nah, di sini yang paling penting juga kawan-kawan wajib ya untuk mengisi foto produk. Karena kita ini pasar gotong royong ini online, jadi foto produk itu adalah mutlak. Jadi silakan kawan-kawan untuk mengisi foto produk semenarik mungkin untuk foto produknya sehingga calon customer itu bisa melihat dan tertarik. Terus foto proses produksi, ya ini juga penting. Jadi selama ini mungkin ketika sudah membeli produk itu,
kemudian pengen tahu prosesnya bagaimana sih, proses produksinya. Jadi kalau bisa ada 4 tahapan ya, usahakan jangan dijadikan satu, jadi ada bahan baku itu sendiri, kemudian prosesnya, kemudian hasil, dan selanjutnya pemasaran. Jadi kalau bisa jangan dijadikan satu, kalau bisa sendiri-sendiri, sehingga nanti alurnya itu bisa terlihat. Berikutnya adalah sertifikasi nomor reknya. Kalau itu makanan minuman ya, kalau mungkin non makanan minuman, ya mungkin nggak perlu diisi ini, izin yang lain saja yang diisi. Kendala dan solusi juga diisi. Jadi kendalanya apa, kemudian solusi yang sudah dilakukan kawan-kawan semuanya seperti apa. Sehingga nanti ketika solusi sudah dilakukan untuk kawan-kawan sendiri, tapi belum maksimal, nah ini kita bisa melinkkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa membantu mencarikan solusi tersebut. Selanjutnya adalah klik disimpan, klik simpan, ya jangan lupa klik simpan. Kalau nggak gitu nanti tersimpan akan mengulang. Lanjut, lari next. Nah, ketika sudah disimpan, ya kemudian kawan-kawan semua bisa melihat di sini ada proses kurasinya, ya. Ini sudah ditampilkan juga untuk foto produk, harga, dan sebagainya. Nah, di sini tim kurasi, ya ada 3 hasil dari tim kurasi nanti. Ketika produk tersebut lolos, dalam hal ini diterima, maka produk akan secara otomatis akan tampil di pasar gotong royong lunas. Tapi ketika ada revisi, ya kita akan memberikan pesan atau catatan yang direvisi itu seperti apa untuk perbaikan isian dari produk tersebut. Nah, kawan-kawan silakan untuk memperbaiki dan diisi dan dilengkapi. Kalau misalnya itu ada penolakan, ya, nah penolakan itu artinya 50% form itu belum terisi, jadi harus diulang dari awal. Untuk pemberitahuan, ya hasil kurasi akan ada pemberitahuan pada akun dan akan di-email sesuai dengan email yang terdaftar. Next, Pak Ari. Nah, informasi hasil kurasi ya itu akan diumumkan setiap tanggal 1 dan 15 pada setiap bulan. Karena hari ini kemarin tanggal 22 nggak salah ya, 22-23 itu sudah diumumkan. Jadi untuk hari ini setelah tanggal 22 sampai sekarang itu masih 2 yang masuk, yang daftar. Jadi mungkin nanti event berikutnya mau kita sampaikan untuk hasil kurasi produknya. Lanjut, Pak Ari. Next. Nah, Bapak Ibu, ketika ada kesulitan silakan menghubungi kami, ya, atau mungkin tim kurasi akan membantu Bapak Ibu untuk proses pendaftaran dan seleksinya jika ada hal yang kurang jelas dari kurasi produk tersebut. Saya kira itu yang tidak saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Dina, ada tambahan? Iya, Mas Asfa. Ya, kalau dari saya, yang paling penting itu ketika tahap revisi ya, kawan-kawan. Biasanya itu kalau UKM itu merasa mungkin udah ini tapi nggak ngecek hasil yang udah dia masukkan. Nah, sedikit tambahan aja, tadi mungkin belum diinformasikan sama Pak Helmi, untuk produk-produk yang lolos kurasi nanti akan kita berikan sertifikat dari Lunas bahwa produknya itu sudah lolos kurasi dari Lunas. Nah, yang lainnya sih nggak ada lagi ya, udah lengkap semua disampaikan sama Pak Helmi. Kalau misalnya ada yang belum paham atau ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa menghubungi WA saya, nanti saya share nomornya di chat. Gitu aja Mas Asfa. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Pak Helmi, Mbak Dina, juga Mas Ari yang sudah menampilkan paparannya. Jadi demikian tadi informasi, jadi menjelang besok itu kita sudah akan ada pelatihan kurasi langsung dari Kementerian Koperasi. Wah, ini luar biasa ini. Besok dengan Ibu Destiana. Jadi langsung asdepnya ikut gabung di pasar gotong royong. Jadi tadi syaratnya yang pertama adalah akun pro. Nah, silahkan kalau belum punya akun pro,
bisa foto dengan background selamat hari UMKM. Jadi sudah ada nanti salah satu kalau dia akunnya belum pro, otomatis menjadi akun pro. Setiap Senin nanti diumumkan, tadi sudah ada 5 pemenang, salah satunya berubah dari akun pro. Jadi ada 3, lolos, revisi atau tolak, dan tim kurasi dari Lunas itu juga sudah siap dan ada sertifikatnya. Jadi sertifikat itu sudah sebagai bukti bahwa produknya sudah dikurasi. Oke, kita kembali ke topik. Jadi sudah ada pertanyaan dari chat. Ini pertanyaan dari Ibu Hana. Jadi izin bertanya, Mbak Emi, langkah awal apa yang dilakukan saat ini sehingga pemerintah membuatkan perda dan mendukung UMKM? Siapa yang menggagas dan yang terlibat? Terima kasih kepada Bu Hana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya, terima kasih Mbak. Itu sebenarnya tinggal kebijakan dari bupatinya sih. Kalau dulu Kulon Progo, Pak Hasto itu ya kebetulan sangat merakyat karena beliaunya juga kebetulan juga sih, beliaunya juga kakak kelas saya waktu masih SMA dulu. Kakak kelas saya beliaunya. Jadi ketika program OSIS, program kegiatan-kegiatan sekolah gitu, kami selalu dekat dan akrab dengan beliau. Sehingga ketika lulus, saya kebetulan di fakultas pun juga kadang ketemu juga, karena kebetulan saya di jurusan farmasi ya dulu, dan beliaunya ada di kedokteran. Nah, kalau kebetulan kami berasal dari tempat yang sama, beliau dari Kulon Progo tapi wilayah Kokap, saya ada di Wates. Nah, jadi keakraban tersebut sering terjalin. Nah, kebetulan dia dipilih jadi Bupati Kulon Progo. Nah, waktu itu saya masih jadi pemandu wisata. Jadi pemandu wisata Kulon Progo. Dengan beliaunya kepilih jadi Bupati Kulon Progo, saya membantu untuk mensupport beliaunya supaya nanti mensukseskan Kulon Progo dengan bersama-sama. Makanya saya membentuk suatu grup ACKP yang didukung juga sama teman-teman. Itu kalau pencetusnya itu namanya Bapak Bintang Pencerah namanya, Bapak Pipi Suroso. Nah, terus ACKP tersebut kami bentuk kepanitiaan kecil, ada sekretaris, bendahara, dan ketua. Nah, waktu itu ketuanya Kang Pokel, saya sebagai sekretarisnya, dan bendaharanya itu Mbak Mursiti. Nah, dari situ ACKP tersebut bangkit untuk bagaimana caranya untuk bisa membantu Kulon Progo ini. Nah, waktu itu banyak bergeraknya masih di bidang sosial. ACKP itu dulunya bergerak di bidang sosial untuk membantu orang-orang yang sakit, untuk membantu bedah rumah, untuk membantu warga yang sekiranya memang membutuhkan pertolongan darurat. Nah, gitu kami himpun dana untuk ACKP ini dari para TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri, yang aslinya adalah dari Kulon Progo waktu itu. TKI dan TKW luar negeri ada yang di Malaysia, ada yang dari Cina, ada yang kerja di Arab Saudi, yaitu mereka warga Kulon Progo yang bekerja di luar negeri menggabungkan diri untuk menjadi warga anggota ACKP. Nah, itu mereka dengan sukarela dan ikhlas setiap ada informasi-informasi dari Facebook yang berkaitan dengan bantuan-bantuan untuk membantu Kulon Progo, dengan sukarela juga mereka membantu mengirimkan dana bantuannya tersebut untuk kegiatan sosial di Kulon Progo. Nah, dari situlah maka kami sebagai pengurus merasa terdukung oleh masyarakat, sehingga kami juga dengan semangat juga untuk mewujudkan ACKP ini untuk betul-betul bisa membantu Kulon Progo. Nah, dari situ Pak Bupati juga merespon kegiatan kami, aktivitas kami. Nah, waktu itu bulan puasa ya, bulan puasa kami etok-etok itu ngajak buka bersama di rumah dinas Bupati sana, karena dekat alun-alun Wates. Nah, dari situ sambil menanti buka bersama, kami mencetuskan ide-ide bagaimana caranya supaya Kulon Progo ini nanti masyarakatnya lebih terperhatikan, terutama untuk UKM-UKM-nya. Nah, terus usulan-usulan kami beruntun. Setelah acara tersebut ditanggapi Pak Bupati, kami setiap minggu paling enggak ya ada usulan-usulan lewat Facebook atau lewat WA atau lewat komunikasi sosial yang juga ditanggapi. Nah, terus Dinas Koperasi waktu itu juga ada usulan untuk bisa
bagaimana caranya UKM di Kulon Progo ini bisa berkembang, karena mengingat tidak akan lama lagi bandara akan muncul di Kulon Progo gitu waktu itu. Nah, makanya Pak Bupati tergerak untuk merasa tertantang dengan tantangan dari masyarakat yang ada permintaan-permintaan supaya Kulon Progo tidak dikuasai oleh orang-orang dari luar Kulon Progo. Maka dengan bermunculannya Tomira itu, Pak Bupati segera mengambil kebijakan untuk bisa mengakuisisi Tomira Kulon Progo. Bagaimana caranya Tomira itu bisa muncul kerjasamanya dengan Alfamart dan Indomart gitu. Alfamart dan Indomart yang dibentuk menjadi Tomira di Kulon Progo dengan aturan-aturan yang ada, sehingga UKM di Kulon Progo bisa turut mejeng di Alfamart dan Indomart produk-produknya. Itu suatu kebijakan murni dari Bupati Kulon Progo. Jadi kami sebagai masyarakatnya ya cuma untuk mendukung saja apa yang menjadi program Bupati. Kalau memang itu sejalan, sepikiran dengan rakyatnya, otomatis pasti akan dibantu oleh rakyatnya. Itu program kami dari ACKP waktu itu. Dan kebetulan juga terus ada program bela beli Kulon Progo itu, makanya kami juga terus mendukung, karena kebetulan satu visi dan satu tujuan. Dengan tujuan kami yang utama adalah memajukan masyarakat Kulon Progo, bagaimana bersama masyarakatnya, dan UKM-nya juga berkembang. Kebetulan pariwisatanya juga ikut berkembang bersama dengan UKM di Kulon Progo. Jadi sampai saat ini UKM di Kulon Progo yang terbagi dari 12 kecamatan ini berkembang bersama dengan pariwisatanya. Pariwisata Kulon Progo yang dulunya sangat ketinggalan sekali. Nah, dengan kebetulan saya sebagai pemandu wisata juga ya, jadi guide, sering belusuan di objek-objek wisata. Saya bandingkan antara Kulon Progo dengan daerah lain, kok kayaknya Kulon Progo ini sebenarnya punya banyak potensi, tapi belum terkerjakan, sehingga saya pun juga mengusulkan juga sama Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk bisa mengembangkan dan mengelola, menggarap bagaimana caranya wisata Kulon Progo bisa tidak kalah dengan daerah lain. Nah, itu dengan menggandeng UKM yang ada di Kulon Progo, yang ada di sekitar wilayah daerah wisata itu, untuk bisa berkembang bersama dengan objek wisatanya. Nah, itu makanya sekarang setiap daerah atau tujuan wisata di sana pasti ada UKM yang mengelola, ikut membantu perkembangan wisata tersebut dengan cara memajang produk-produk mereka untuk bisa diramaikan, untuk meramaikan objek wisatanya dengan cara memiliki khas-khas atau produk-produk khas dari setiap objek wisata yang ada di sana. Untuk saat ini objek wisatanya yang sudah berkembang itu sekitar 120 lokasi, dan semuanya alhamdulillah sudah tercover oleh UKM yang ada di Kulon Progo ini, dan bekerja samanya dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Tadi untuk pertanyaannya apa, Mas Asbah? Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan saat itu sehingga pemerintah membuatkan perda UMKM? Oh gitu. Oh ya. Itu gagasan itu sebenarnya dulunya usulan-usulan saja dari para mitra-mitra UKM yang mengusulkan kepada Bupati, karena banyak usulan, kebetulan Pak Bupati juga merespon positif dan menyetujui gitu. Jadi itu usulan-usulan murni dari masyarakat langsung. Nah, terus untuk saat ini yang terlibat dengan UKM yang bisa menguasai Kulon Progo saat ini, itu terlibat ya dinas-dinas koperasi, dinas perindak sama dinas pariwisata. Itu yang 3 bidang itu yang bisa menguasai, ikut mengkoordinir dan membantu pengembangan UKM di Kulon Progo. Begitu, Pak. Bagaimana? Oke, terima kasih banyak Bu Hana. Wah, ini luar biasa. Ternyata ada the power of gelibet ya. Jadi memanfaatkan kedekatan sebagai kakak kelas, tapi dimaksimalkan buat kegiatan yang positif, buat pengembangan
UMKM. Nah, di sini adalah catatannya adalah UMKM penyangga destinasi wisata. Jadi setiap ada destinasi wisata, kebetulan ada produk unggulan atau UMKM penyangga destinasi wisata yang sesuai dengan keunggulan dan keunikan dari masing-masing destinasi wisata. Nah, dari chat ada reminder agar teman-teman itu absen. Jadi untuk unduh sertifikat, jadi jangan lupa tombol absen kehadiran di platform Lunas sebelum jam 11. Wah, ini sudah hampir. Jadi nanti silakan teman-teman sambil absen dulu. Nah, belum ada yang raise hand, saya akan membaca dari chat. Oh, ada tambahan dari Bang Dirga. Mungkin Bang Dirga silahkan. Jadi bagaimana sih konsep kedekatan kalau itu terjadi di Bantaeng? Silahkan. Jadi Bang Dirga sudah ada chat. Jadi terkait dengan kontinuitas. Jadi kebetulan kalau di Kulon Progo, Pak Hasto itu sekarang sudah jadi kepala BKKBN. Tetapi program dijalankan oleh wakilnya. Jadi kebetulan diteruskan oleh wakilnya yang sekarang menjadi Bupati Kulon Progo, ya. Nah, ini yang yang terjadi. Nah, mungkin Bantaeng ada cerita setelah Pak Nurdin Abdullah jadi gubernur, itu programnya bagaimana? Silakan, mungkin Bang Dirga. Ya, terima kasih. Jadi sedikit bukan rahasia ya. Jadi silakan. Kemarin ya waktu Pak Nurdin sebenarnya jadi bupati di Bantaeng itu, saya sebenarnya keponakannya begitu ya. Nah, yang namanya keluarga kan masuknya enak gitu. Cuman apa ya? Memang hal-hal misalnya kita kan orang teknis ya, yang istilahnya mengamati hari ini. Pak Cak Samsul. Kita kan orang teknis ya yang mengamati langsung bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi usaha, kebutuhannya mereka seperti apa, halangannya mereka seperti apa. Cuman yang ribet itu bagaimana caranya informasi-informasi tersebut tersampaikan ke pimpinan. Tidak bisa dipungkiri, banyak ya pimpinan-pimpinan di kabupaten kota itu terikat secara politik oleh partai pendukungnya. Jadi kebanyakan orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang punya kepentingan dari partai masing-masing. Kemarin ya, mungkin itu kenapa kita bisa sampai punya rumah kemasan, kenapa kemudian Pelut Bantaeng sampai bikin kerjasama dengan BNI untuk buat rumah kreatif BUMN, semuanya tidak lepas dari arus komunikasi yang istilahnya. Jadi begitu kita dapat informasi, kita desain program berdasarkan kebutuhan masyarakat, langsung masuk ke bupatinya begitu. Enggak perlu pakai embel-embel harus lewat ajudan lah, lewat SOP apalah, itu sebenarnya. Makanya saya bilang tadi di chat ya, memang kedekatan emosional ya, apalagi kekerabatan itu memang menjadi hal yang tidak terelakkan. Kalau kondisi Bantaeng ya sekarang setelah ada suksesi, bupati yang sekarang bagus ya, sebenarnya lumayan bagus. Dia itu salah satu program strategisnya itu bagaimana caranya mengembangkan potensi dusun dan RW. Cuman karena adanya beberapa kemarin tim ahli Pak Nurdin kan ikut juga ke provinsi itu. Jadi orang-orang yang baru ini yang mendampingi Pak Bupati ini yang istilahnya memberikan masukan apa segala makanya mungkin kurang connect ya dengan program yang kemarin. Jadi kenanya program tersebut yang program bantuan modal itu berbasis dusun dan RW itu kurang tepat sasaran kalau bisa saya bilang. Jadi ya memang komunikasi ya ke pimpinan itu memang akses jalan pintas kalau saya bilang memang sangat dibutuhkan untuk itu. Influensi kebijakan pemerintah, program pemerintah kabupaten kota terhadap pengembangan UMKM. Itu mungkin sedikit dari saya pengalaman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Dirga. Wah, ternyata ada si Om, tapi memang ada pengawal ya. Jadi memang kita butuh mengawal program kerja yang ada. Jadi tetap aja walaupun ada birokratisnya, tetapi juga bekerja sama dengan SKPD yang ada ya. Dan ini PR juga agar
meneruskan program yang sudah ada sehingga siapapun yang menjalankan ketika program itu sudah berjalan tetap terkawal sesuai dengan tujuan, fungsi dan peran. Oke, tadi saya lihat ada yang raise hand tapi kok sekarang sudah tidak ada dan kalau masalah absen nanti silahkan itu sudah ada dibuatkan oleh Mas Ari, tinggal klik aja nanti otomatis absen itu di bawah chat. Mungkin ada yang tanya atau yang komunikasi atau ada yang perlu dikomunikasikan tentang hal ini. Silakan kami tunggu untuk raise hand atau chat. Oke, itu saya baca kayaknya ada yang menanyakan tentang nomor HP saya untuk komunikasi selanjutnya. Ada yang tanya. Silakan Ibu. Oke, ya saya berikan untuk nomor saya Hana Sukemi. Hana Sukemi dengan nomor WA dan nomor HP adalah 085 100 616764. Itulah nomor saya. Nanti bisa dihubungi untuk selanjutnya komunikasi dan bisa nanti komunikasi selanjutnya lewat WA ataupun lewat telepon. Ya. Itu Mas Akswa. Oke, ya. Terima kasih Bu Hena. Wah, langsung ada beberapa orang yang langsung mencatat di chat. Banyak yang pengen tanya tentang itu, Bu, tentang Kulon Progo ternyata. Jadi masih menjadi magnet. Walaupun sebenarnya Banteng juga magnet ya. Jadi pengembangan agrikultur, pengembangan perikanan itu sebenarnya Banteng kalau buat orang Kulon Progo itu sebenarnya lebih maju. Jadi ada nama istilah itu Wang Sinawang. Jadi kalau kita melihat orang lain katanya orang lain itu lebih keren. Tapi orang lain itu juga melihat kita itu sebenarnya keren juga. Jadi tergantung tingkat kepedean kita. Oke, sudah 15 menit lagi menuju jam 11. Silakan jika ada yang ingin dikomunikasikan. Oh, ada satu via chat ini Ibu. Jadi berarti dibutuhkan peran dukungan pemerintah setempat untuk membangun sebuah komunitas kegiatan UMKM. Apakah ada tips atau langkah khusus untuk peran tersebut? Berhubung di Kediri juga akan ada bandara. Dan ini sudah tahap pembangunan. Wah, ini bisa diduplikasi mungkin. Sudah connect Ibu Hana mungkin? Oke, ya. Ya, silakan langsung aja Bu. Siap. Jadi begini, untuk kami, yang namanya respon dari pemerintah itu nanti akan otomatis apabila kita yang dari UKM itu kita aktif saja menunjukkan potensi dan prestasi apa yang bisa kita tunjukkan ke pemerintah. Nanti otomatis pemerintah sendiri akan memberi respon positif kepada kita. Itu gitu. Jadi perjuangannya dulu kami sendiri janjane ya kelepek-kelepek juga sebenarnya, tapi karena saya sudah semangat yang tinggi, apalagi kebetulan juga ada bantuan dari masyarakat yang mensupport, jadi saya semakin semangat untuk rela belusuan sampai naik gunung, sampai turun ke jurang pun saya mau demi kemajuan Kulon Progo. Waktu itu Kulon Progo sebenarnya UKM-nya sama sekali nggak maju, tapi dengan saya sudah berniat dan bertekad saya harus memajukan Kulon Progo. Sejauh manapun, selama itu masih di wilayah Kulon Progo, saya kunjungi, saya parani untuk saya beri motivasi, saya dukung, dan saya bantu kemajuan UKM-nya. Itu untuk produk-produk Kulon Progo, itu yang namanya keripik pegagan, itu mereka sebenarnya dulunya nggak kenal, pegagan itu cuma untuk pakan sapi. Tapi ternyata setelah melihat khasiatnya dan juga manfaatnya juga banyak sekali, dan sampai saat ini juga diakui sebagai obat-obatan, makanya yang namanya keripik pegagan, coklat pegagan, itu sekarang menasional dan jadi terkenal produk Kulon Progo dengan keripik dan coklat pegagannya. Itu dulunya saya berkunjung ke sana untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada, apa saja potensi yang ada di situ,
kita baca peluang yang ada. Nah, nanti kita kerjasama dengan UKM-UKM-nya untuk kita beri bimbingan, arahan, dan kita bantu juga untuk produksinya. Nah, setelah berhasil produksi dan layak untuk konsumsi dan layak untuk dijual, nanti kita membantu untuk pemasaran penjualannya. Begitu. Jadi nanti UKM-UKM itu akan semangat untuk memproduksi dan mau bekerja sama dengan kita, membantu program kita, dengan cara kita pun juga ikut terlibat dan membantu mereka untuk bekerja sama. Nah, dengan begitu nanti kalau memang untuk produk tersebut sudah beredar di masyarakat dan dikenal, otomatis nanti pemerintah pun akan memberikan perhatian kepada kita. Memberikan perhatian supaya nantinya pemerintah akan ikut terjun ke apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu, apa yang sekiranya butuh dukungan dari pemerintah, nanti otomatis pemerintah akan memperhatikannya. Waktu itu seperti itu. Nah, semoga nanti untuk yang Kediri ini, semoga pun begitu, karena di sana juga akan ada bandara kan. Nah, saat ini mungkin tidak akan terpaut lama nih dengan perkembangan bandara yang ada di Kulon Progo saat ini. Karena untuk Bandara Kulon Progo juga baru mulai beroperasi tahun ini, mulai dibuka dan belum intensif, belum seramai bandara-bandara yang lainnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang Kulon Progo sudah menjadi pintu gerbang untuk wilayah DIY dan Jawa Tengah, dan alhamdulillah kami sudah siap untuk menyambut dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Mari kita kerjasama dengan pihak-pihak yang saling mendukung dan mengembangkan. Begitu, Mas. Ya. Oke, terima kasih Bu Hana. Jadi kolaborasi dan kita saling membantu kepada pelaku UMKM. Kalau Bu Hana kebetulan karena saya tahu sendiri sih beliau punya toko oleh-oleh sehingga ya tugasnya ya membantu pemasaran bagi pelaku UMKM. Jadi beliau itu guide. Jadi apa ya? Kalau bahasa Jawa itu tumbuh ketemu tutup, ya cocok lah. Nah, kemudian ada isu bandara dan kemudian dekat dengan stasiun, SKPD, punya rumah di dekat stasiun sehingga bisa menjadi satu. Oke, ada dari Bu Kasmi Tulung Agung, silahkan Bu Kasmi, kami coba buat unmute untuk tanya secara langsung. Ya. Bu Kasmi, kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh volumenya dibesarkan, Ibu? Mohon maaf, saya pertama kali ini ikut kegiatan ini ya, Mas ya. Jadi baru tahu kalau ada Luna dan sebagainya. Nanti saya mohon bimbingannya, saya akan ikut Volumenya terlalu kecil. Ya, dikeraskan volumenya. Volumenya. Sudah besar ini sebenarnya. Oke, ya. Kita dengar, Bu. Saya tulis saja ya, Bu ya? Oh, ya, boleh. Ya. Boleh. Oke, saya tulis saja. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu Kasmi. Jadi buat teman-teman yang lain, silahkan bisa juga nanti klik umkmnaikkelas.com. Jadi di situ tersedia berbagai informasi tentang kegiatan pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi sudah ada platformnya juga. Oke, 10 menit. Cak Samsul, rapatnya sudah selesai belum? Kelihatannya Cak Samsul gabung. Halo. Oh, belum ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi silakan jika akan ada pertanyaan lagi bisa via chat. Oke, dari Anis Musfiatun Nisfatih. Silahkan buat ini kalau dari namanya Mbak Anis, silahkan. Kami coba buat unmute. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung di Zoom meeting hari ini. Saya dari Anis Tulungagung, Batik, Bapak. Dan masih pertama kali mengikuti Zoom meeting Lunas ini. Pertama kali saya bertanya, apakah yang
di kurasi yang tadi diterangkan di Zoom tadi apa hanya produk-produk Mamin saja, karena saya ini produknya batik. Mohon maaf, sekian pertanyaan saya. Yang pertama saya hanya kenalan saja, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anis. Jadi buat produk selain Mamin bisa juga batik dengan syarat dan ketentuan tadi sudah disampaikan oleh Pak Helmi. Silahkan besok gabung lagi Bu di PGR 8. Jadi PGR 8 besok fokus tentang bagaimana sih kita melakukan pelatihan kurasi. Dan buat teman-teman yang sudah melakukan kurasi nanti dari Lunas itu akan mendapatkan sertifikat kurasi produk. Jadi sebagai bukti bahwa ini loh produknya sudah dikurasi oleh tim Lunas. Jadi kita sudah mempunyai tim yang dipimpin oleh Pak Helmi dan Ibu Tina, sehingga barang atau produk yang sudah diikutkan di kurasi Lunas itu sudah punya tim, dan harapannya nanti setiap komunitas yang ada di PGR, jadi di Pasar Gotong Royong itu memiliki tim kurator sendiri, sehingga kita setiap daerah itu memiliki masing-masing produk unggulan komunitas. Jadi misalkan Aku Cinta Kulon Progo itu produk unggulannya selain ada kopi menoreh, ada cabe, nyos cabe, ada beberapa produk yang lainnya. Komunitas UMKM Bantul ada dari Jawa. Kebetulan kemarin ikut kurasi produk. Dan di daerah yang lainnya, Aceh itu sudah punya. Sehingga nanti kita punya lokal champion, sehingga ketika akan ada pameran yang mensyaratkan kurasi itu sudah punya. Ini loh, produk kita sudah dikurasi, sudah punya sertifikat, jadi sudah lolos. Karena tadi di kurasi itu ada 3 pilihan, lolos, revisi, atau ditolak. Demikian buat Lunas. Jadi next event adalah pelatihan kurasi. Nanti silahkan stay tune di umkmnaikkelas.com. Jadi dan ini sudah ada aplikasinya di Play Store, bisa dicari. Jadi layanan UMKM naik kelas. Demikian. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama dari chat. Jadi sudah ada linknya. Nanti tinggal diklik saja buat daftar hadir. Nanti kita ikut. Mungkin itu. Halo Mas Asma, nambahin sedikit. Silahkan Pak Helmi. Ya, nambahin sedikit untuk Bu Anis ya. Jadi Bu Anis kebetulan dari Tulungagung, Jawa Timur ya Bu ya. Iya, jadi teman-teman Jawa Timur yang sudah lolos kurasi Bu, ada dari Malang, kemudian ada juga yang dari Jember. Ya, jadi monggo silakan, mungkin mudah-mudahan Ibu berikutnya ya, yang dari Tulungagung dan ya, alhamdulillah, terima kasih doanya. Terima kasih. Iya. Dari Ponorogo juga sudah ada Bu. Di Jawa Timur ini ada 3 atau 4 kabupaten kota yang sudah lolos kurasi Bu. Jadi monggo silakan, batik saya kira ikon kita, ikon Indonesia kita ya, apalagi Jawa Timur, batik. Kebetulan saya kan juga di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Bu, ada galeri batik. Nah itu kan produk kita UKM seluruh Jawa Timur kan ada di situ, 28 kabupaten kota. Jadi monggo Bu silakan bisa mendaftar di Lunas. Syaratnya yaitu itu akunnya harus pro dulu kan gitu, harus pro. Monggo. Kalau nanya-nanya Japri siapa ya Bapak yang nomor bisa di Japri? Ada yang tadi Bu, tadi di slide ya. Bu Tri Sukemi bukan? Oh, ada Bu di Mbak Dina atau saya Bu, nanti saya di chat. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Itu Mas Aswa, makasih. Foto bersamanya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah 5 menit menjelang, jadi biar waktu kita optimal, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan kamera video dinyalakan, nanti sisa waktu dipakai buat absen ya, karena ada yang banyak yang pakai HP. Oke, dalam kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Hana Sukemi, terima kasih kepada Bang Dirga, terima kasih kepada Mas Ari dan tim KJ Indonesia. Terima kasih kepada Bang Helmi, Mbak Dina, co-host Bang Awi, dan terima kasih kepada semuanya
anggota atau member dari layanan UMKM Naik Kelas dan siapa saja yang hadir. Dan jangan lupa besok kita akan next event adalah pelatihan kurasi yang akan langsung dari Deputi atau Asdep Pemasaran, jadi Ibu Destriana. Kita foto bersama ya, silahkan kita senyum 5 menit buat senyum, nanti akan diambil gambarnya. Saya juga nggak tahu saya ada di slide berapa, bisa di slide 1, slide 2, atau slide 3. Jadi kali ini ada tadi sudah sempat 60, sekarang 52 yang masih tersisa. Silahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam UMKM Naik Kelas. Kita bertemu next Senin di jam 9 sampai jam 11. Sebagai informasi untuk kurasi produk bisa menghubungi Mas Helmi atau Bu Dina. Mas Helmi di 081 233 76 7575. Untuk Dina bisa di 0823 2000 3866 atau 08232 000 3866. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, salam UMKM Naik Kelas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.